Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قبل أن تبدأ أحيانا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bila ams qad bahasna bima ta'alaq bi al-badal. Kemarin kita sudah bahas terkait badal. Ini kok agak buram ya layarnya. Baik. Oh gini. Ya. Dan kemarin kita sudah membahas terkait marfu'atil asma, isim-isim yang dibaca rafa seperti fa'il, naibul fa'il, kabarnya kana, isimnya kana, kabarnya inna, dan juga tawabi yang mana meliputi naat atau taukid dan badal. Untuk kali ini kita masuk ke bab mansubatil asma ya. Masuk ke isim-isim yang dibaca nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada alaina barakatihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Babu mansubatil asma'i. Al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ulu bihi wal masdar wa dharfuz zaman wa dharful makan wal hal wa tamyiz والمستنى والمسؤول والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتاويل المنصوب وهو 4 أشياء النأت والعطف والتوكيد والبدل. Di situ semuanya itu merupakan kalimat isim yang wajib dibaca nasab kecuali tabe ini ya. Kalau tabe ini dia itu fleksibel ya teman-teman. Kalau tabe itu fleksibel. Mana tabe ini? Naat atau taukid badal. Dia itu fleksibel. Artinya dia harus menyesuaikan matbu atau yang diikuti ya. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin. Tapi kita masuk ke bab pertama dulu yaitu bab maf'ul bih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Maf'ul bih itu adalah kalimat isim yang wajib dibaca nasab yang mana biasanya terletak setelah fi'il fa'il atau menjadi sasarannya pekerjaan. Misalnya darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Zaid ini merupakan maf'ul bih karena menjadi sasaran atau objek. Raqibtu al-farasa, saya menunggangi kuda. Kuda ini menjadi objek. Nah, objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Contoh yasma'u Zaidan al-khabara, Zaid mendengar berita. Berita di sini kan objek ya. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Wal maf'ul maf'bi mansubun, dan maf'ul bi itu i'rabnya wajib nasab. Jadi di sini teman-teman ada ditanyakan terkait maf'ul bi sebelum saya lanjutkan. Maf'ul bih objek saja, objek itu ya. Nah, objek. Satu misal hafidha Zaidun al-mufradati, Zaid menghafal kosakata. Kosakata di situ kan kalau dalam segi bahasa Indonesia kan kedudukan kalimatnya atau status kalimatnya kan merupakan objek. Dia merupakan objek. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini i'rabnya dia wajib apa teman-teman? Wajib Mansub. wajib nasab. Misalnya di sini yadrusu Zaidun ad-durusa.
Ad-durusa kalimat apa teman-teman? Isim. Kalimat apa ad-durusa? Isim. Tandanya apa? Alif lam. I'rabnya apa? Jamak taksir. I'rabnya apa? Jamak taksir kali Ustaz. I'rabnya Irobnya mansub. apa? Oh, I'rabnya Arabnya mansub. Tandanya apa? Jawa taksir. jamak taksir. Tanda nasabnya apa? Tidak Fathah. ada tanda fathah. Perhatikan Kenapa kok fathah? Kenapa Karena kok jawa fathah? taksir. Karena Karena jamak berupa jamak taksir. taksir. Sahih. Kedudukannya menjadi apa? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bi. Kenapa kok jadi maf'ul bi? Terletak setelah fi'il dan fa'il. Oke, terletak fa'il dan fa'il atau menjadi sasaran dari pekerjaan. Kemudian terkait maf'ul bih ini ada dua macam. Sebagaimana fa'il, kalau fa'il itu ada dua, ada berupa dohir, ada berupa domir. Berikut juga dengan naib maf'ul bih afan, berikut juga dengan maf'ul bih, dia itu ada dua bagian, ada kalanya dohir, ada kalanya domir. Kalau yang dohir, sebagaimana yang saya sebutkan contoh di atas sebelumnya, kalau yang domir ini ada dua teman-teman. Ada domir mutasil. Domir mutasil ini domir yang sambung dengan fiilnya. Dia itu sambung dengan fiilnya. Ada kalanya domir munfasil. Domir munfasil ini pisah. Teman-teman bisa dilihat di tasrifan itu. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakuna, dorobani, dorobana. Itu namanya maf'ul bih berupa isim dohir. Dorobani. Terjemahnya apa teman-teman? Dorobani. Apa terjemahnya? Dia satu orang laki-laki telah memukulku. Sahih. Dia satu orang laki-laki telah memukulku. Jadi mana maf'ul bihnya? Ya. Ya, atau yang mutakalim. Ya. Kemudian kalau munfasil itu terpisah teman-teman. Jadi dia itu hanya berupa domir yang mana yang munfasil terpisah. Terpisah di sini terpisah dari fiilnya. Apa saja domir munfasil itu? Seperti iyahu, iyahuma, iyaka, iyakuma, iyakum dan seterusnya. Contohnya misalnya iyyaka na'budu, kan ini nggak sambung. Iyakanya ini nggak sambung sama fiilnya. Tapi kalau sambung sama fiilnya seperti dorobahu, dorobani itu kan sambung. Dia disebut domirnya, domir mutasil. Tapi kalau berpisah, ada pisah di sini, dia berupa domir munfasil. Dan domir munfasil ini berupa lafaz yang khusus disebutkan dalam tasrifan yang berbunyi kalau lengkapnya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Misalnya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi objeknya ditaruh di depan, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Baik. Itu tadi jenis dari maf'ul bih. Teman-teman ada yang ditanyakan, tafadhol. Tafadhol bisual wa illa sa'astamir ya. Kalau belum ada atau tidak ada saya akan lanjutkan karena babnya masih banyak ya ternyata. Biasanya Ustadz kalau hari ke pertemuan ke 10 itu sudah masuk ke bab mansubatil asma. Bab ketiga atau bab keempat. Kemudian nanti di akhirnya kalau sudah hatam kitabnya baru praktek baca kitab.
Baik, tafadhal bisoal teman-teman ditanyakan terkait maf'ul bih. Pembahasannya hanya ini saja sesuai dengan kitab Jurumiyah. Baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif al-masdaru huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Maf'ul bih masdar ini adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang terletak urutan ketiga pada tasrif fi'il. Contoh, daraba yadribu dorban, qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u, qira'atan. Qira'atan. Kataba yaktubu, Kitabatan. kana sayaknusu, kan sandara sayadrusu, Durusan. Darsan. darsan. Fataha yaftahu, Fathan. fathah. Itu namanya masdar, teman-teman. Lah, bab masdar ini dalam kitab lain itu biasanya disebut maf'ul mutlak. Tadi kan maf'ul bi, ini atau maf'ul mutlak. Lah, maf'ul mutlak ini terbuat dari masdar, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar maf'ul mutlak. Iya. Sebelum masuk ke situ, dalam bab ini disebutkan ada istilah masdar lafzi sama masdar ma'nawi. Lafzi sama ma'nawi. Fa in wafaqa lafduhu lafdhu fi'li fa huwa lafdiyun. Jika lafadznya dan maknanya itu sama disebut masdar lafzi. Seperti kotal tuhu kotlan. Kotlan ini merupakan masdar dari kotala. Dan dia itu terlahir dari fi'il sebelumnya. Nah, ini disebut dengan masdar lafzi karena sama makna dan lafadznya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi bahwa ma'nawiyun. Akan tapi jika sesuai dari segi fi'ilnya saja atau kata kerjanya saja atau lafadznya saja wa in wafaqa ma'na fi'lihi apabila sesuai dengan makna fi'ilnya saja tapi tidak dengan lafadznya maka dia disebut masdar maknawi. Contoh, yaqra'u Zaidun tilawatan. Tilawatan ini artinya apa, teman-teman? Membaca. Membaca. Tilawatan ini dari akar kata apa? Tala yatslu. Tilawatan membaca ini sama dengan qara'a yaqra'u. Lah di sini bisa dilihat dia itu merupakan sinonim dari yaqra'u. Nah, jika masdarnya itu tidak sesuai dengan fi'il sebelumnya yang mana tidak sesuai dari segi lafadznya saja, maka dia disebut masdar maknawi. Seperti jalasa Zaidun 'alal kursi qu'udan. Zaid duduk di atas kursi dengan sebenar-benarnya duduk. Yarkutu Zaidun 'alal sariri nauman amikan. Zaid tidur di atas sarir dengan tidur yang nyenyak. Nah, ini terkait pembahasan di kitab bahwa masdar ada dua kategori, ada masdar lafzi sama lafadznya sama maknanya, ada masdar maknawi sama maknanya beda lafadznya. Baik, sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada pertanyaan, tafadhol. Tafadhol lebih soal. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke faidah maf'ul mutlak. Ada yang tahu faidah maf'ul mutlak? Kalau dalam kitab Jurumiyah tidak disebutkan, tapi saya akan terangkan ya, karena ini perlu. Ada yang tahu faedah dari maf'ul mutlak?
Faedah maf'ul mutlak yang pertama adalah taukid di fi'lihi, untuk menegaskan kata kerjanya ya. Untuk menegaskan kata kerjanya. Jadi misalnya darasa Zaidun al-hadisa darsan. Darasa Zaidun al-hadisa darsan. Terjemahnya, Zaid telah belajar hadis dengan sebenar-benarnya belajar. Atau bisa juga diterjemah, sungguh Zaid telah belajar hadis. Darsan ini di sini menunjukkan makna taukid, ya. Dia itu menunjukkan makna penegas atau taukid. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya maf'ul mutlak adalah libayani adadi fi'lihi, untuk menjelaskan jumlah bilangan dari fi'ilnya. Contoh, qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'ataini. Zaid telah membaca Al-Qur'an 2 kali bacaan. Qira'ataini, 2 kali bacaan. Itu kan dari akar kata qira'ah ya, mufradnya kan qira'ah. Qira'atan. Kemudian dibuat tasniyah menjadi qira'ataini. Terjemahnya, qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'ataini. Zaid telah membaca Al-Qur'an dengan 2 kali bacaan atau 2 kali bacaan. Kemudian yang terakhir, ini yang jarang muncul di kitab, libayani nawa'i fi'lihi, untuk menjelaskan jenis kata kerjanya. Contoh, kata Zaidun ad-darsa, Zaid menulis pelajaran, kita batal ustadi seperti tulisannya gurunya. Zaid menulis pelajaran seperti tulisannya gurunya. Atau misalnya lagi, qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atal ustadi. Zaid membaca Al-Qur'an seperti bacaan gurunya. Jadi dia itu menjelaskan nau dari fiilnya. Tapi yang nomor 3 ini jarang. Yang sering muncul adalah nomor 1 dan 2. Yaitu ditauki di fi'lihi dan libayani ada di fi'lihi. Tayyib. Indakum as-su'al. Ada yang bertanya? Bukti cari indaki as-su'al. Pak Ustaz, tadi gimana Nah, penjelasan yang nomor 2? nomor 2 itu libayani ada di fi'lihi, untuk menjelaskan bilangan atau jumlah kata kerjanya. Contoh, qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'ataini. Zaid membaca Al-Qur'an 2 kali bacaan. Misalnya lagi, darba Zaidun amran darbataini. Zaid memukul Umar 2 kali pukulan. Gitu. Itu Tio Naisa jadi menjelaskan jumlah kata kerjanya. Libayan yang ada di fi'lihi. Kaifa Tio Naisa? Nah, Ustaz, fahim itu. Ya, alhamdulillah. Yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bab dorof. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakati fi dharain amin ya rabbal alamin. Bab dzarfi zamani wa dzarfil makan. Bab ini menerangkan tentang dzarf zaman dan dzarf makan. Apa itu dzarf zaman dan dzarf makan? Dzarfuz zaman huwa ismu zamani al-mansubi bitaqdiri fi. Dzarf zaman itu kata atau kalimat yang mempunyai makna waktu atau menunjukkan makna waktu dengan mengira-ngirakan huruf fi. Jadi di dalamnya itu ada fi-nya tapi tidak muncul, teman-teman. Dan dia itu wajib nasab. Contohnya seperti masaan, sore hari. Abadan, selamanya, sobahan, di pagi hari. Nah, dia itu bukan sobahun tapi sobahan. Contoh ya.
Allamal ustadzu Zaidan an-nahwa sabahan. Ustadz Zaid telah mengajar Al-Quran, mengajar nahwu sobahan di pagi hari. Jadi di sini itu sudah ada makna fi, ya. Jadi tanpa menyebutkan fi sobahi, tidak usah. Alamal ustadzu Zaidun an-nahwa fi sobahi, la tustahdam fil Arab, tidak digunakan di Arab. Jadi langsung sobahan. Yep. Misalnya lagi, yahfadu Zaidun al-mufradati lailan. Zaid sedang menghafal kosakata lailan di malam hari. Nah, ini disebut dengan dhorof zaman. Kalau dalam jurumiyah hanya sebatas demikian. Saya tambahi dalam kitab lain, wa in kana la yatadhammanu ma'na fi falaysa dzarfan. Jika dzaraf zaman itu tidak mengandung makna fi, maka bukan dzaraf. Dia bukan dzaraf walaupun mengandung waktu. Contoh, Ja'a yaumul idi. Ja'a yaumul idi. Yaumul idi ini kan hari raya, menunjukkan waktu. Tapi dia bukan dzaraf. Kenapa? Karena tidak takdiri fi, tidak mengira-ngirakan huruf fi. Kemudian dia jadi apa? Dia menyesuaikan susunan kalimatnya. Kalau dia jadi fa'il, kalau misalnya terletak setelah fi'il, ya dia jadi fa'il. Jadi dia menyesuaikan kedudukannya. Contoh, Yaumul Jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat merupakan hari yang berkah. Jadi Yaumul Jum'ati di sini tidak mengandung makna fi, teman-teman. Tidak ada terjemahnya di hari Jumat, di hari berkah. Salah untuk penerjemahannya kalau demikian, karena laisa bitakdiri fi, karena tidak mengandung makna fi. Misalnya contoh yang dzaraf zaman berupa yaumul jum'ati dibuat kalimat yang mengandung makna fi. Contoh, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana yaumal. Pakai fathah ya, teman-teman. Yaumal jum'ati. Kenapa? Karena yaumal jum'ati di situ dia merupakan dzaraf. Dan ketika dzaraf dia wajib mansub, dibaca nasab karena berupa makna waktu dan mengandung huruf fi. Itu yang disebut dengan dzaraf zaman, teman-teman. Ada yang tanyakan? Tafadhol. Ukhti Unaisah, indaki as-su'al? Tidak. Tidak? Ukhti Syari? Tidak, Ustaz. Akhi Imran? Belum, Ustaz, belum. Belum. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Wa dzarful makan wal ismul makan al-mansub bitakdiri fi nahwu amama khalfa qudama wara'a tahta inda sampai sama. Ya, kalau dzaraf makan itu kalimat isim yang dibaca nasab yang mana menunjukkan makna tempat ya, teman-teman. Seperti amama di depan, fauqa di atas, wara'a di belakang. Dan harus mengandung makna fi. Ya, jadi tetap harus mengandung makna fi. Kalau tidak ada fi-nya, tidak mengandung makna fi maksudnya, maka bukan dzaraf. Contoh, ahfadu surat al-Baqarati amama baiti. Saya menghafal surat Al-Baqarah di. Nah, di sini ada di-nya, teman-teman. Di depan rumahku, tapi tidak disebutkan. Astamiru dirosi kharijal biladi. Saya meneruskan pembelajaranku di luar kota, negara ya, kharijal biladi. Di sini lagi asrahu darsa dakhilal fasli. Saya menjelaskan pelajaran di dalam kelas. Ada di-nya di sini. Baik. Begitu juga dengan
Dzaraf makan, wa in kana la yatadammanu ma'na fi falaysa dzarfan. Jika tidak mengandung makna fi maka bukan dzaraf. Kalau tidak ada mengandung makna fi bukan dzaraf. Seperti amamal baiti sayyaratun jadidatun. Karena dzaraf atau kalimat yang menunjukkan waktu ini berada di depan ya. Ini seperti rumus yang khobar muqaddam mubtada muakhar, maka dia bukan dzaraf. Dia ini khobar walaupun menunjukkan makna waktu tempat tapi tidak mengandung makna fi maka dia bukan dzaraf. Fauqa ra'si misbahun. Di atas lampu ada di atas kepala ada misbah. Kalau dari segi terjemahnya teman-teman, dia tetap ya namanya juga terjemahnya emang di atas ya, fauqa bukan atas, emang di atas. Fauqa ra'si misbahun. Akan tapi di situ dia itu menjadi khobar karena sesuai rumus kalau ada dzaraf setelahnya dzaraf itu ma'rifah atau nakirah, maka susunannya itu berubah khobar muqaddam mubtada muakhar. Itu yang disebut dengan dzaraf teman-teman. Dzarafnya dzaraf makan. Tafadhol, ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya Ustaz, Tafadhol. ini zorab zaman sama zorab makan, irobnya kasrah ya Ustaz? Kok kasroh? Mana Itu dong, kasrohnya? Tasli, jadi. Gimana Oh, Ustaz? yang Oh, ini. Ya, yang depannya baiti kan bukan baitinya, amamanya. oh, Khorijanya, janya, yang dakhilanya. Kalau yang kasroh ini dia memang menjadi mudhof ilaih dan mudhof ilaih wajib jar. Tapi belum kita bahas. Itu di bab akhir, susunan idhofah. ya Ustaz. Maksud saya setelah itunya, setelah hurufnya, huruf zaman. Oh, ya, ya. Iya. Kecuali kalau tidak diidhofakan seperti sobahan, naharon. Tapi kalau amama ini dia wajib idhofah, wajib disandarkan pada kalimat lain. Ya Ustaz. Ya. Soalnya salah kalau mengucapkan, misalnya membacakan saya berada di depanmu. Ana fi amamaki malah salah. Jadi tidak perlu menyebutkan fi karena dia berupa dzaraf. Ana adrusu al-Qur'ana amamaka misalnya. Saya belajar Al-Qur'an di depanmu. Gitu Uktisari. Jadi dzaraf zaman dan dzaraf makan itu mansub. Dia wajib nasab kecuali ketika tidak mengandung makna fi. Sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya. Sudah? Oke Ustaz. Oke. Iya. Oh, Akhi Imran, indaka soal. Lah, Ustaz. Nah, Ukti Unaisa, Tidak, Ustaz. tidak. Iya. Kalau tidak ada, saya beri mukaddimah atau satu bab ini, kemudian saya akan beri latihan ya. Berikutnya adalah hal. Hal kalau secara arti bahasa itu keadaan. Hal itu apa? Hal adalah ismun al-mansub al-mufassiru lima imbahama minal hayat. Hal adalah isim yang dibaca nasab, semuanya nasab ini teman-teman. Al-mufassiru lima imbahaba minal hayati, yang digunakan untuk menjelaskan kesamaran dari pekerjaan. Contoh misalnya,
Dhahaba Zaidun ilal masjidi. Zaid pergi ke masjid. Keadaan Zaid ini kan banyak sekali atau bisa disisipi dengan berbagai diksi. Zaid pergi ke masjid bisa jadi dalam keadaan naik mobil, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, dalam keadaan menangis. Lah itu disebut hal. Isim yang menjelaskan keadaannya si Zaid pergi itu disebut hal. Oh, disebutkan masyan. Oh, berarti dalam keadaan jalan kaki. Atau langsung kalau menerjemahnya, Zaid pergi ke masjid jalan kaki. Nah, dalam bab hal, ini ada istilah sahibul hal. Sahibul hal ini orangnya yang mempunyai hal, keadaan. Keadaannya itu bagaimana? Misalnya lagi, Qara'a Zaidun Al-Qur'an, Zaid membaca Al-Quran. Zaid membaca Al-Quran bisa jadi kemungkinan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menangis, marah, sedih misalnya. Itu nanti dia masuknya ke bab hal. Dan hal ini teman-teman terbuat dari isim fa'il atau kasrah sifat atau isim maf'ul. Kalau maf'ul mutlak tadi kan berupa masdar, tapi kalau isim fa'il dia itu biasanya jadi hal. Misalnya isim fa'il ini jalasa jilisu jurusan fawa jalisun. Karena dia menjadi hal, i'rabnya mansub. Jadinya jalisan. Sebelum masuk ke situ saya terangkan sebentar terkait syarat hal. Syarat hal yang pertama, la yakunul hal illa nakiratan. Jadi hal itu harus berupa nakirah. Enggak boleh al-masyiyah, enggak boleh teman-teman. Al-masyiyah enggak boleh, al-jalisa enggak boleh. Jadi dia harus berupa nakirah. Kemudian yang kedua, la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Harus terletak setelah susunan kalam yang sempurna. Harus terletak setelah susunan kalam yang sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul halnya harus berupa ma'rifat. Jadi sahibul halnya ini dia harus berupa ma'rifat. Enggak boleh nakirah. Enggak boleh tolibun, enggak boleh teman-teman. Dia harus ma'rifat. Saya ulangi lagi, jadi hal itu kalimat isim yang dibaca nasab yang digunakan untuk menjelaskan keadaan dari sahibul hal yang samar, mubham. Nah, hal ini biasanya terbuat dari isim sifat. Isim sifat di sini apa? Sigot isim fa'il atau isim maf'ul. Seperti jalisan orang yang duduk. Qori'an orang yang membaca. Nah, kalau berupa masdar, dia nanti jadi bukan jadi bukan jadi hal, akan tapi jadi maf'ul mutlak. Ya, bukan jadi hal. Contoh, qara'a Zaidun al-Qur'ana jurusan. Jurusan di sini dia jadi maf'ul mutlak. Karena bentuknya yang beda ya, sigotnya. Dia terbuat dari masdar. Tapi kalau jalisan, lah ini baru hal. Jalisan dalam keadaan duduk. Tapi kalau secara terjemah bebas-bebas saja. Zaid membaca Al-Quran dengan duduk boleh. Zaid membaca Al-Quran dalam keadaan duduk juga boleh. Tapi kalau dari segi susunan atau status kalimat, kalau jurusan itu dia jadi maf'ul mutlak. Ya teman-teman. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Tapi kalau jalisan jadi hal. Ya itu yang disebut dengan hal. Ya. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol.
Ukhtisari, kaifa, Ukhti Unaisa, indaki as-su'al, Tidak, Ustaz. tidak. Kalau nggak ada, saya tambahi. Ini tidak ada dalam jurumiyah, tapi ada dalam kitab nahwu lain. Ada kaidah, al-jumalu ba'da nakirati sifatun. Al-jumalu ba'da nakirati sifatun. Jumlah yang terletak setelah isim nakirah itu nanti berkedudukan menjadi sifat atau naat. Contoh, ja'a rajulun yarkabu. Yarkabu sayyara ini kan jumlahnya jumlah fi'liyah. Terletak setelah isim nakirah. Nah, ada jumlah ya, terletak setelah isim nakirah. Nah, jumlah ini nanti berkedudukan sebagai sifat. Contoh lain ya. Al-halu ismun mansubun yang dibaca nasab. Ismun di sini kan berupa nakirah. Nah, ada jumlah di sini terletak setelah isim nakirah. Nah, jumlahnya itu nanti jadi na'at atau sifat. Jumlah yang ini ya, yang garu ya, afwan, yang garu. Tapi kalau berupa makrifat, maka jumlahnya itu jadi hal. Wal jumalu ba'dal ma'arif ahwal. Ketika jumlah itu berada setelah makrifat, dia jadi naat. Contoh, ja'a ar-rajulu yarkabu. Yarkabunya jadi hal, jumlahnya dia jadi hal. Laki-laki itu datang dalam keadaan menaiki mobil atau mengendarai mobil. Tahaddasa at-tiflu yabtasimu. Anak kecil itu berbicara dalam keadaan tersenyum. Tahaddasa at-tiflu wa huwa mutasimun. Tahaddasa at-tiflu, anak kecil itu berbicara wa huwa mutasimun. Sedangkan dia tersenyum. Wa huwa, ini dia jumlah halih utawi at-tifl iku mubtasimun, orang yang tersenyum. Itu sedikit tambahan dari kitab lainnya teman-teman, bahwa bisa diingat-ingat kalau ada jumlah terletak setelah nakirah, dia jadi sifat atau na'at. Tapi kalau terletak setelah isim ma'rifat, nanti jadi hal. Tapi ini tidak dipukul rata ya teman-teman, cuman kebanyakan. Tergantung juga susunan kalimatnya. Ini tadi terkait tambahan. Barangkali teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol. Oh, ini yang penting nih Ustaz. Jumlah setelah nakirah sifat. Gitu. Sifat. Jumlah setelah makrifat hal. Hal. Dia bisa juga dibuat Bagus ini. rumus. Kayak ini ya, kana ya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar gitu ya Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Bagus nih Ustaz. Alhamdulillah. Nanti insya Allah di sesi akhir, kalau sudah hatam akan saya kirim PDF-nya ya teman-teman. Saya kirim catatannya, catatan belajarnya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Ukti Unaisa, indaki as-su'al. Tidak, Ustaz. Ukti Sari, indaki as-su'al. Baik, tidak ada. Coba saya akan membuat susunan kalimat dan coba teman-teman berikan harokatnya.
Ayo. Coba Ukti Sari dibaca. Kayaknya nggak ada. Coba Ada Ustaz. Ukti. Oh ya, ada. Tayyib. Saya Tafadhal bil coba ya qiraah. Ustaz. Tayyib. Semua ini Ustaz. Iya, itu satu jumlah itu. Ya derusu. Dibenarkan ya Ustaz. Ya, saya nilai dulu Ya nanti. derusu. Ya derusu al-ustazah Ahmadun Al-Qur'an Al-Karim Karimi Karimi. Ayo. Al-Qur'an Al-Karim wal hadithi asy- asyari wal hadithi asyarifi darsan jayidan jalisan sobahan amamal madrasati gitu ya. Madrasati. Oke. Iya. Iya. Ini gampang ini yang darsan jaidan jalisan sobahan karena ada alifnya di belakangnya, ada otomatis ini. Cuma nanti pertanyaan nanti terkait statusnya benar atau salah. Ya, Uktisari membaca ini nilainya 40. Alhamdulillah. Salah 6. Iya, Oke. dikoreksi. Kenapa kok dibaca Ustazah? Dia maf'ul. Maf'ulnya siapa? Dia kan lagi belajar itu. Maf'ul itu kan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Oh iya, Ustazu. Ustaz. Oke. Terus di situ Ahmadu atau Ahmadun? Ahmadun. Bukan Ahmadu. Dia itu Ahmadu, nggak boleh ditanwin. Dia itu isim ghair munsharif yang mengikuti wazan af'alu. Oh iya, apa Ustaz? Oke. Kemudian di sini tadi bacanya apa? Ahmadul Qur'an Al-Karim. Mi, ya kan? Oke. Iya. Yang Al-Qur'an kenapa kok Al-Qur'ana? Dia statusnya jadi apa? Maf'ul kan Ustaz? Sahih, maf'ul bi. Kemudian Al-Karimi jadi apa? Al-Qur'an Al-Karima. Oke, Karimi atau Karima? Karima deh Ustaz. Karima. Kenapa kok jadi Karima? Karena dia ikuti itu. Ini, Al-Qur'an. Ya, Al-Karima jadi apa statusnya dia? Sifat. Mensifati. Na'at. Iya, mensifat. Na'at. Na'at harus mengikuti Man'ud. man'ut. Kemudian di sini wal hadisu si atau sa? Si. Ini atau ya Ustaz? Wal haditha. Dia atof ke sini. Seperti wal haditha. Wal hadisa. Terus asarifi atau asarifu atau asrif? Asyari wal hadith. Syarifah deh. Asarifah. Kok ragu? Iya, saya lupa. Ada dehnya itu loh yang bikin ragu. Ya, wal haditha syarifah. Jam lagi nat man'ud juga ya Ustaz? Haditha syarifah. Iya, naat man'ud. Karena kalau idhofah di sini nggak boleh ada alnya. Isim pertama nggak boleh ada alnya. Kayaknya saya harus ulang deh pelajaran. Iya. Ya idhofah, ya. Tapi idhofah belum kita bahas.
Nanti di bab terakhir. Susunan idhofah Iya. itu dua kata yang digabung jadi satu bacanya. Misalnya suratal fatihati, ya, itu baru susunan idhofah. Kata yang pertama nggak diberi al. Oke. Kemudian darsan ini status kalimatnya jadi apa? Apa sebetulnya? Darsan jayidan. Darsan jayidan. Apa ya? Statusnya jadi maf'ul mutlak. Naam Ustaz. Maf'ul mutlak. Jayidan jadi apa? Sifat ya Ustaz. Mensifati ya. Ya maaf Ustaz. Jangan bilang sifat. Naat. Iya Pak. Naam. Naat. Nah, kenapa kok bilang naat? Karena di kaidah jurumiahnya sebutannya naat. Ah, naam. Baik, baik. Kenapa kok dia jadi naat? Baru karena mensifati darsan. Manutnya. Kenapa kok jahidan bukan jahidun? Karena dia mengikuti manut harokatnya. Iya, ya. Jahid. Kalau jawabannya karena manutnya beri'rab nasab. Gitu jawabannya. Oke. Jalisan jadi apa? Sama. Coba enak dah diterjemah. Maaf. Darsan Maf'ul dengan mutlaq. belajar, jahidan yang bagus, jalisan Duduk. Oke, dia jadi apa? Keadaan. Keadaan duduk, dia jadi hal. Dalam keadaan duduk. Terus sobahan jadi apa? Zor. Dorof, sahih. Dorofnya dorof apa? Zaman. Dorofuz zaman. Kemudian amama? Zorof juga. Doroful maka. Tayyib. Tayyib, kita ya Utisari ya. Ya, syukran Ustaz. Afwan, ya setidaknya pahamlah terkait maktuf dan naatnya. Naam. Syukran. Afwan, selanjutnya Akhi Imron. Coba. Al-muallimu yuridu kok tak harokati. Coba dibaca Akhi Imron. Al-mu'allimu yuridu Yuridu ayak tuba. Oh, hilang. ya, ayat 2 Ila risalatil jum'ati. Jumat Jamilati. lagi al-muallimu yuridu ayat 2 Ayak tuba ar aris apa nih? Ayak tuba arisalat risalah
Ar-risalatil jamilati. Oke, tayyib. Nilainya 80 karena salahnya 2. Tayyib. Tapi karena sedikit berarti per poin per kata nilainya 20 berarti 60. Tayyib. Syukron, Ustaz, syukron. Tayyib. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia, mu'allim ini jadi apa? Kalau dalam bahasa Indonesia statusnya loh. Jadi apa statusnya kalau dalam bahasa Indonesia? Jadi apa, Himran? Subjek bukan sih? Subjek. Subjek, oke. Pelaku kan? Yuri Ya. itu Fi'il, fi'il, predikat. predikat. Yaktubu Itu predikat mansub juga ada anna ya, mas. an masdaria tahu apa, Himran? Ya. Ini pertanyaannya. Arisalah ini kalau dalam bahasa Indonesia dia jadi apa? Guru itu ingin menulis surat. Arisalah jadi apa? Maf'ul nih. Maf'ul. Kenapa kok ti tadi? Seharusnya gimana harokat yang benar? Ta. Maf'ul bi. Arisalata jamilata Al-jami. lata Al-jamilata. Tayyib. yang baik, yang bagus, Yang indah, surat yang indah. Tayyib. yang indah. Al-mu'allimu di sini statusnya jadi apa? Kalau awal kalimat itu kan ibtida berarti mubtada. Berarti mubtada sahih. Mubtada. Kemudian yuri itu jadi apa? Khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah. Kalau dari segi jenis dia khobar mufrad atau ghairu mufrad? Khobar mufrad. Laisa ghairu mufrad. Ghairu mufrad ya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kemudian yaktuba ini kenapa kok dibaca fathah? Ada an-nawasib itu ya. Karena ada amil nawasib ya. Amil nawasib. Arisalah sudah. Kemudian kenapa kok al-jamilata? Kok bukan al-jamilati? Kok bukan al-jamilatu? Ini naat. Naat. Maksudnya mana? Arisalata. Arisalata. Tayyib, alhamdulillah. Tayyib, mafhum? Ada pertanyaan, Akhi Imran? Latat syukron. Tidak ada, mungkin Uti Aisyah di lain waktu ya. Lianna waqtana qad intaha, hayana tatim dirasatan bikiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Wa iyyakum jazakumullah. Ukhti Sari jazaka, bukan ki. Oh iya, jazak. Oke, tayyib.